Ya, saudara, kita bersyukur karena malam ini kita bisa merayakan Natal bersama keluarga Iman Rasuli yang dipandu dan diatur bersama Basel Christian Church of Malaysia. Kita bersyukur karena meskipun setiap tahun perayaan Natal di KIR itu selalu terlambat, selalu di bulan Januari karena ada kesibukan-kesibukan di gereja masing-masing. Kemudian setiap tahun saya selalu ada perjalanan misi ke daerah. Tapi kita bersyukur karena akhirnya acara ini bisa dilaksanakan. Dan kita juga bersyukur karena hari ini semua equipment, semua peralatan yang dipakai boleh berfungsi dengan baik. Dan tentu saja karena kerja keras dan upaya dari rekan-rekan yang ada di KIR maupun yang ada di Malaysia. Nah, saudara-saudara, tema kita malam ini adalah nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, dan itu terambil dari Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan lagi teks ini dari ayat 13 dan ayat 14. Kemudian kita akan merenungkan pesan Natal atas dasar teks ini bagi kita sekalian. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita mulai merefleksikan pesan Natal dari teks ini dengan berbicara secara jujur. Berbicara secara jujur dan realistis tentang hidup ini. Kalau saudara hidup cukup lama, if you live long enough, saudara mungkin akan kena kanker. Kalau saudara hidup cukup lama, mungkin saudara akan jalan kemudian tanpa direncanakan, tanpa saudara antisipasi, mendadak saudara kena tabrak motor. Kalau saudara hidup cukup lama, mungkin saudara akan divonis kena tumor ganas. Kalau saudara hidup cukup lama, mungkin saudara akan dirugikan oleh partner bisnis saudara. Kalau saudara hidup cukup lama, mungkin saudara melihat anak-anak saudara terlibat dalam narkoba. Kalau saudara hidup cukup lama, mungkin saudara akan gagal ujian. Kalau saudara hidup cukup lama, mungkin saudara akan kehilangan orang yang saudara kasihi. Apakah suami Anda? Apakah istri Anda? Apakah anak Anda? Apakah paman Anda? Bibi Anda? Orang-orang yang ada di sekitar saudara yang sangat dekat di hati saudara. Kalau saudara hidup cukup lama, mungkin saudara akan melihat mereka meninggalkan saudara dan tidak akan pernah kembali lagi ke dalam kehidupan saudara. Kalau saudara hidup cukup lama, mungkin juga saudara akan dikecewakan oleh orang-orang yang ada di sekitar saudara, oleh pasangan saudara, oleh suami saudara yang mungkin lebih suka menghabiskan kesenangannya bersama dengan teman-temannya, atau mungkin saudara dikecewakan oleh istri saudara yang setiap hari itu ngomelnya 10 jam, maskeran 3 jam, kemudian tidur 17 jam. Atau saudara dikecewakan oleh orang tua saudara, tidak peduli terhadap pendidikan saudara, tidak peduli terhadap pertumbuhan saudara, dan lain sebagainya. Kalau saudara hidup cukup lama. Jadi kelihatannya, kalau kita mau bicara jujur tentang realitas dari hidup ini, situasi-situasi yang jamak seperti itu memperhadapkan kita, tampaknya memperhadapkan kita pada satu alternatif yang lain, yaitu saya tidak ingin hidup cukup lama. Jadi kalau kita hidup cukup lama, kemudian hal-hal itulah yang kita alami, maka mungkin kita berpikir, dan biasanya itu berarti saudara akan membuat orang lain mengalami hal-hal itu akibat saudara ingin menghindari supaya saudara tidak hidup cukup lama. Atau mungkin saudara adalah seorang pelayan Tuhan.
Saudara adalah seorang pendeta, saudara adalah seorang penginjil, seorang gembala, dan hidup sudah cukup lama. Kalau saudara melayani cukup lama, saudara mungkin akan dikecewakan oleh jemaat. Saudara mungkin akan dikecewakan oleh jemaat. Pelayanan saudara mungkin lihat berputar-putar di tempat dan tidak ada tanda-tanda progres dan tidak ada tanda-tanda kemajuan. Pelayanan bagi saudara, kalau saudara hidup cukup lama, mungkin hanya akan terlihat seperti satu aktivitas dan rutinitas berulang yang membosankan dan yang menjenuhkan. Kalau saudara hidup cukup lama, mungkin saudara akan melihat jemaat memberontak terhadap saudara. Jemaat ngomongin saudara, jemaat tidak mempedulikan saudara. Nah, yang menarik adalah saudara-saudara, beberapa hari lalu saya membaca satu data survei. Survei terhadap pelayanan di gereja-gereja di Amerika setiap tahun. Dan angka yang diperlihatkan melalui survei itu sangat mencengangkan. Di dalam survei itu dibuktikan tidak kurang dari 4.000 sampai dengan 5.000 pendeta, 4.000 sampai dengan 5.000 gembala meninggalkan pelayanan setiap tahun karena masalah di dalam pelayanan. Nah, mungkin saudara bertanya, oke, mereka meninggalkan pelayanan karena apa? Mereka meninggalkan pelayanan bukan karena kekurangan uang, bukan karena masalah ekonomi, meskipun kita tahu bersama bahwa ekonomi, kehidupan finansial orang dapat lebih sering adalah meskipun kita tahu bersama bahwa kehidupan finansial dari seorang hamba Tuhan lebih sering disebut sebagai tingkat ekonomi lemah lembut. Tapi saudara-saudara, di dalam survei itu, data membuktikan hamba-hamba Tuhan meninggalkan pelayanan bukan karena mereka kekurangan keuangan, bukan karena masalah finansial, bukan karena masalah ekonomi, bukan. Statistik tertinggi kenapa 4.000 sampai dengan 5.000 pendeta, 5.000 gembala setiap tahun di Amerika memutuskan saya tidak mau lagi berurusan dengan gereja, saya tidak mau lagi melayani, saya tidak mau lagi berurusan dengan jemaat-jemaat yang nakal-nakal dan keras kepala ini. Saudara tahu kenapa? Karena beban psikologis yang ditanggung di dalam pelayanan yang semakin hari bukannya semakin menurun dan teratasi, malah semakin bertambah dan semakin menumpuk. Saudara, itu adalah pengalaman di dalam pelayanan seorang hamba Tuhan. Jemaat itu terasa seperti pacar ngambekan. Saudara, khotbah terlalu lama, mereka goyang-goyang kursi. Saudara, khotbah terlalu pendek, mereka bisik-bisik, ini pendetanya kurang persiapan. Saudara, khotbah doktrin, mereka bilang kami mau yang gampang-gampang saja. Saudara, khotbah yang aplikatif, mereka bilang tidak ada isinya. Saudara, pergi kunjungan kepada orang kaya yang di situ ngomel-ngomel, itu pendeta itu pergi kunjungan hanya untuk dapat amplop. Saudara, pergi kunjungan orang miskin yang di sana ngomel-ngomel, ngapain kamu pergi ke situ? Apa yang kamu dapat di situ? Apapun yang saudara lakukan di dalam jemaat selalu menjadi sorotan, dan sorotan itu mayoritas adalah sorotan yang negatif. Dan saudara, sebagai seorang hamba Tuhan yang menghabiskan malam ketika orang sedang tidur lelap, menghabiskan malam berdoa bagi para jemaat, menyebut nama mereka satu persatu di dalam doa-doa saudara. Tapi apa yang dilakukan jemaat terhadap saudara? Mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Kalaupun mereka berlutut dan berdoa, apa yang mereka doakan? Tuhan, berkati bisnis saya. Tuhan, berkati pekerjaan saya. Tuhan, berkati anak saya. Tuhan, berkati keluarga. Dari rumah seorang jemaat, mendoakan gembalanya, mendoakan pendetanya, mendoakan hamba Tuhannya, supaya tetap teguh, supaya tetap bersemangat, supaya tetap setia melayani Tuhan. Saudara seperti seorang lone ranger, saudara seperti seorang single fighter,
Kemudian karena saudara melayani sendiri, berjuang sendiri, fight sendiri, lalu akhirnya saudara mulai merasa no hope, tidak ada pertolongan. Lebih baik saya tinggalkan pelayanan ini. Pelayanan ini adalah pekerjaan sia-sia. Dan bukan hanya pekerjaan sia-sia, tapi pekerjaan yang akan mematikan saya tanpa hasil apapun. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, 4.000 sampai dengan 5.000 hamba Tuhan di Amerika itu data survei meninggalkan pelayanan karena masalah semacam itu. Nah, saudara-saudara, kenapa saya menghabiskan waktu yang cukup signifikan mengajak Anda untuk melihat satu sisi kenyataan yang seringkali tidak ingin kita lihat di dalam hidup ini. Kita berpura-pura bahwa tidak ada masalah. Kita berpura-pura bahwa segala sesuatu baik, apalagi di zaman medsos sekarang. Meskipun kurang, meskipun banyak problem, tapi begitu kita ambil kamera, kemudian selfie, manis, kita tampilkan kepada dunia ini. Dan dunia ini melihat kita sebagai orang yang, wah, orang itu hidupnya tanpa masalah. Kenapa saya mengambil waktu yang signifikan di momen perayaan Natal ini? Bagi saudara yang ada di Kir, maupun yang ada di gereja Basel di Malaysia, kenapa kita harus melihat problem ini secara jujur di dalam hidup ini? Ketika kita membaca teks ini dan mendengar seruan pemazmur, tantangan dari pemazmur, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kenapa? Karena alternatifnya itu bukan bunuh diri. Alternatifnya itu juga bukan bersungut-sungut. Alternatifnya juga bukan tutup mata. Alternatifnya juga bukan berpura-pura bahwa tidak ada masalah. Alternatifnya juga bukan mengasihani diri. Alternatifnya bukan menimbun kepahitan dan menyimpan gunung kekecewaan di dalam hati kita. Tidak. Semua alternatif itu adalah alternatif yang membinasakan. Kalau begitu apa alternatifnya? Saudara, hanya ada satu alternatifnya dan tidak ada alternatif yang lain. Alternatifnya adalah Tuhan. Dan karena menantang kita, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu di dalam dunia semacam itu. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu di dalam dunia semacam itu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nah, saudara, pengantar yang panjang itu dimaksudkan untuk membawa kita mengamati harta karun spiritual dari dalam teks ini dengan jauh lebih mendalam dan jauh lebih kaya, sambil menggaris pokok pemikiran yang membuat sang pemazmur dalam menjalani hidup ini dari menantikan Tuhan dalam keteguhan hati. Saudara, Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 14. Saudara bisa bagi struktur pokok pemikirannya ke dalam 3 pokok pikiran. Pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, pemazmur bicara tentang Tuhan. Jadi pemazmur bicara tentang Tuhan di ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kemudian ayat keempat sampai dengan ayat yang ke-12. Pemazmur beralih dari bicara tentang Tuhan, sekarang dia bicara kepada Tuhan. Saudara, penting sekali, khususnya bagi mereka yang belajar teologi, termasuk para hamba Tuhan. Ada godaan besar bagi saudara untuk melulu bicara tentang Tuhan. Bahkan pernah ada survei di beberapa waktu yang ketika anak para pendeta ditanya tentang kehidupan doa dari papanya, mamanya di rumah sebagai hamba Tuhan. Saudara tahu apa jawaban dari para anak pendeta itu? Saya lihat papa saya berdoa.
Saya tidak pernah lihat saya berdoa. Anak para pendeta loh. Karena mereka hanya bicara tentang Tuhan. Tapi pemazmur bukan hanya bicara tentang Tuhan. Di ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12. Pemazmur bicara kepada Tuhan. Harus ada satu kombinasi, satu seni kehidupan spiritual yang mengkombinasikan pembicaraan tentang Tuhan, about God, dengan bicara kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan dua ayat terakhirnya, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Pemazmur bicara kepada jemaat. Pemazmur menantang audiensnya, nantikan Tuhan. Jadi dari bicara tentang Tuhan, bicara kepada Tuhan, kemudian bicara kepada jemaat. Tuhan yang saya bicarakan itu, dan yang kepadanya saya berbicara, Tuhan itulah yang harus kamu nantikan. Nah, saudara, dengan memperkenalkan struktur itu, karena keterbatasan waktu, maka mari kita hanya fokus dari dalam teks ini, 14 ayat Mazmur pasal 27 ini, untuk menjawab pertanyaan, siapakah Tuhan? Atau Tuhan seperti apa? Karakter Tuhan yang bagaimana? Di dalam teks ini, yang atas dasarnya, Mazmur menantang kita untuk menantikan Tuhan yang demikian. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita fokus kepada dua gambaran penting. Dua karakter, dua sifat, dua deskripsi penting tentang Tuhan itu siapa. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kemudian nanti kita akan refleksikan itu dalam terang tantangan pemazmur. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah, teguhkan hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Nah, di dalam ayat yang pertama, saudara-saudara, pemazmur waktu bicara tentang Tuhan, Daud di dalam konteks ini, waktu Daud bicara tentang Tuhan, Daud menggambarkan Yahweh, menggambarkan Tuhan sebagai terangku dan keselamatanku. Satu kali lagi, Daud mengenal Tuhan sebagai terangku dan keselamatanku. Ayat yang pertama. Nah, saudara, tanpa berpanjang lebar, kedua gambaran itu, terang dan keselamatan, sebenarnya mengerti yang tumpang tindih kalau tidak ingin dikatakan sinonim di dalam teks itu. Dan bahkan gambaran tentang Tuhan itu terang, itu all over, ada di mana-mana, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Misalnya Mazmur pasal 4 ayat 6, biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Jadi Tuhan adalah terang. Kemudian dengan bahasa puitis, pemazmur mengatakan, biarlah cahaya wajahmu, terang dari wajahmu menyinari kami ya Yahweh. Kemudian karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya Tuhan Allahku, menyinari kegelapanku. Mazmur 18 ayat yang ke-28. Kemudian Mazmur 43 ayat yang ketiga, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Yohanes pasal 1 ayat yang keempat, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat yang ke-9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Momen Natal yang hari ini kita rayakan dibahasakan secara puitis dan metaforik sebagai momen kedatangan Sang Maha Terang. Terang yang sesungguhnya telah datang. Kemudian, akulah terang dunia, barang siapa mengaku ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan memperoleh hidup. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-5.
Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi terus menerus di dalam seluruh isi Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Tuhan yang sejati, Elohim, Yahweh, Allah Israel, Allah kita, Allah yang hidup, Allah Tritunggal, digambarkan sebagai terang. Allah, Yahweh, Tuhan, Elohim adalah terang. Nah, waktu kita bicara tentang Tuhan adalah terang, sebenarnya apa yang kita maksudkan? Apakah Tuhan itu seperti lampu? Apakah Tuhan itu seperti lilin? Apakah Tuhan itu seperti lampu sorot? Dan lain sebagainya. Nah, tanpa bermaksud membuat ini menjadi panjang, metafora atau gambaran, deskripsi Tuhan itu terang adalah satu potret tentang karakter Tuhan yang suci. Itulah sebabnya terang dikontraskan juga secara metafora dengan kegelapan yang kontennya adalah kejahatan, dosa, dan lain sebagainya. Jadi waktu itu kita bicara tentang Tuhan itu terang, itu berarti kita sedang bicara tentang karakter Tuhan itu suci, kudus, dan bukan hanya itu, tapi juga Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan kehidupan. Saudara ingat Kejadian pasal 1? Suasana yang gelap, suasana yang kaotik. Kemudian Tuhan berfirman, bila terang, dan Alkitab mencatat terang itu dalamnya. Dan waktu kita mengatakan Tuhan itu terang, sebenarnya yang kita maksudkan kehidupan. Terlepas dari Tuhan, kita tidak punya kehidupan. Dan bukan hanya itu. Waktu kita bicara tentang Tuhan itu terang, ketika Yesus digambarkan sebagai ada pribadi yang menyelamatkan dunia ini dari kegelapan dosa. Jadi Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus, Tuhan sumber kehidupan, pemberi kehidupan, dan Tuhan yang menyelamatkan kita dari kegelapan kutuk dan upah dosa. Itulah yang dimaksudkan ketika Daud menggambarkan Tuhan sebagai terangku dan keselamatanku. Nah, dari gambaran tentang sifat Tuhan yang pertama di dalam teks ini, saya ingin kita memikirkan 2 poin aplikatif. 2 poin aplikatif. Dan dengarkan baik-baik, karena ini sangat penting. Bukan hanya membentuk teologi saudara, tapi membentuk spiritualitas saudara, kerohanian saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Pertama, saudara tahu kenapa Tuhan yang adalah terang dan keselamatan adalah Tuhan yang harus kita nantikan. Saudara tahu kenapa? Saudara tahu kenapa? Waktu bicara tentang Tuhan harus dinantikan, Daud menggambarkan Tuhan sebagai terangku dan keselamatanku. Saudara, gambaran itu tidak dimaksudkan sebagai sesuatu yang sengaja, karena Daud sedang kehabisan kata-kata lalu ya terpaksa pakai saja Tuhan itu terang dan keselamatanku. Tidak. Saudara tahu kenapa Daud menantang kita, menantang orang-orang percaya, hey, nantikan Tuhan, kuatkan teguhkan hatimu, jangan tawar hati, jangan mundur, jangan lari, jangan jadi pecundang. Nantikan Tuhan, karena Tuhan adalah terang dan keselamatan. Saudara tahu apa hubungan terang dan keselamatan dengan Tuhan itu harus dinantikan? Hubungannya sangat dekat. Saudara ingat tadi saya katakan, Tuhan yang adalah terang adalah Tuhan yang tanpa dosa. Tuhan yang tanpa kejahatan, Tuhan yang tanpa kekurangan, Tuhan yang tanpa satu niat jahat yang mencelakakan kita. Karena
Tuhan itu tanpa itu semua. Maka ketika saudara mengalami sakit penyakit, dirugikan orang, diomongin orang, disusahin orang, dicelakai oleh orang, saudara tahu, semua hal-hal itu di dalam teologi Alkitab bertentangan dengan karakter Tuhan. Saudara, penyakit itu bertentangan dengan karakter Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menginginkan penyakit. Saudara, dirugikan orang itu bertentangan dengan karakter Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merancang kita supaya merugikan orang lain. Saudara, dijahati orang itu bertentangan dengan karakter Tuhan. Karena tidak ada kejahatan di dalam diri Tuhan. Saudara, gagal ujian itu bertentangan dengan karakter Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merancang kegagalan bagi kita. Jadi hal-hal yang bertentangan dengan karakter Tuhan, tapi telah menjadi kenyataan di dalam hidup ini akibat dari dosa kita. Hal-hal itu ketika Tuhan pasti akan menolong kita. Karena Tuhan tidak menginginkan semua itu. Saudara, ini menggambarkan Daud mengenal Tuhan dengan sangat deep. Waktu Daud berseru minta tolong, musuh-musuh kepung dia, merancangkan kejahatan, hendak mencabut nyawanya. Daud tidak takut. Kenapa dia tidak takut? Karena semua itu dia tahu bertentangan dengan karakter Tuhan. Karena bertentangan dengan karakter Tuhan, maka waktu saya minta tolong Tuhan menolong saya untuk hal-hal yang bertentangan dengan karakter Tuhan, Tuhan pasti menolong. Karena menolong kita dari luput dari kejahatan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Menolong kita sembuh dari penyakit itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Menolong kita keluar dari kekurangan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Menolong kita supaya air mata penderitaan kita dihapus itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara lihat, tantangan untuk menantikan Tuhan ditautkan pada satu jangkar yang kokoh. Ada karakter Tuhan yang adalah terang dan yang adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Yang kedua, saya ingin saudara pikirkan pertanyaan ini. Kalau Tuhan itu terang dan itu berarti Tuhan itu bebas dari dosa, tidak ada kelemahan, tidak ada kejahatan, tidak ada bayangan, menggunakan istilah dari Yakobus pasal 1 ayat 17. Tanpa perubahan di dalam diri Tuhan. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang demikian, pertanyaan saya, bisakah saudara menantikan Tuhan yang suci, yang kudus, yang tidak ada kegelapan di dalamnya, sambil saudara tetap hidup di dalam dosa dan kejahatan? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini banyak pendeta berkhotbah tentang Tuhan sebagai penolong dan jemaat menggambar Tuhan sebagai penolong, tapi Tuhan sebagai penolong tidak lebih pengertiannya daripada Tuhan sebagai pembantu. Jadi Tuhan itu tukang bantu saya. Begitu saya susah, oh Tuhan tolong bantu saya. Begitu saya rugi, oh Tuhan tolong bantu saya. Begitu ada malapetaka, oh Tuhan tolong bantu saya. Jadi waktu kita bicara tentang Tuhan sebagai penolong, gambaran kita tentang Tuhan itu adalah satu kekejian di mata Tuhan, karena kita menganggap Tuhan itu seperti pembantu kita, asisten kita. Jadi Tuhan tukang membantu kita. Kalau Tuhan tukang membantu kita, maka siapa Tuhannya? Kamu Tuhannya. Jadi kita menggambar berhala di dalam pikiran kita, lalu kita pikir kita sedang mengatakan hal-hal yang rohani tentang Tuhan. Tidak, itu adalah penghujatan terhadap Tuhan. Dengarkan baik-baik. Jauh lebih penting dari kesulitan apapun dalam hidupmu ditolong oleh Tuhan. Jauh lebih penting Tuhan menginginkan kamu hidup suci dan kamu hidup kudus. Sebab Tuhan itu bukan pembantu. Tuhan adalah Tuhan yang suci,
Dan Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Dan Tuhan seperti inilah yang Daud bilang, nantikan dia. Nantikan dia, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara-saudara. Saudara-saudara. Saudara tidak dapat menantikan Tuhan sambil saudara hidup bergelimang di dalam dosa dan kejahatan. Nah, saya tidak mengatakan kepada saudara bahwa kalau Tuhan menolong saudara itu berarti saudara sudah suci dan Tuhan saudara sudah kudus. Tidak. Tuhan adalah Tuhan yang menolong kita yang adalah orang-orang berdosa. Tapi saudara harus ingat bahwa Tuhan yang menolong itu adalah Tuhan yang adalah terang. Tidak ada kegelapan di dalamnya. Dan barang siapa menantikan Tuhan yang adalah terang itu, dia harus hidup di dalam terang. Dia haruslah anak-anak terang. Atau kita bisa ganti. Waktu kita berpikir tentang menantikan Tuhan, mungkin yang kita pikirkan adalah kesulitan, sakit penyakit, malapetaka, trouble, kerugian, dan lain sebagainya. Tapi pernah tidak? Dengarkan baik-baik anak-anak Tuhan yang ada di KIR, dengarkan baik-baik. Saya tidak pernah berjumpa dengan Anda face to face. Jadi saya ingin saudara dengarkan ini baik-baik. Waktu kita bicara tentang menantikan Tuhan, pernah tidak saudara berpikir jauh lebih penting dari apapun juga, saya menantikan Tuhan meluputkan saya dari dosa dan kecenderungan berdosa saya. Sebab hari ini khotbah-khotbah tentang Tuhan itu penolong, Tuhan meluputkan dari masa kesukaran, selalu diarahkan kepada hal-hal yang saya butuhkan untuk saya nyaman. Padahal saudara tahu perintah berulang di dalam kitab suci, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Pertanyaan saya adalah begini, dan saudara tidak usah jawab ini, tapi jawab di dalam hatimu dan kemukakan itu kepada Tuhan di dalam doa-doa pribadimu. Dosa apa yang sedang mengikat kamu saat ini? Para mahasiswa teologi ini, dengarkan baik-baik. Dosa apa yang sedang mengikat kamu saat ini? Yang kamu ingin lepas dari situ, tapi kamu terus jatuh, terus jatuh, terus jatuh, terus jatuh, terus kembali lagi ke situ. Dan saudara-saudara saya yang ada di KIR, yang ada di Malaysia, dosa apa yang mengikat hidupmu, yang membuat kamu merasa terus-menerus tidak layak di hadapan Tuhan? Kamu ingin keluar dari situ, tapi terus-menerus jatuh, terus-menerus jatuh, terus-menerus jatuh. Hari ini dengarkan firman Tuhan, berita sukacita, Injil, the gospel, kabar baik itu. Tuhan adalah Tuhan yang terang, adalah terang. Dan Tuhan yang adalah terang itu menginginkan kita hidup di dalam kesucian, di dalam kekudusan. Dan dia bukan hanya menginginkan kita hidup di dalam kesucian dan di dalam kekudusan, tapi sanggup melepaskan kita dari belenggu dosa kita. Dan karena itu waktu Daud berkata, nantikan Tuhan, dengarkan baik-baik, nantikan Tuhan untuk melepaskan engkau dari belenggu-belenggu dosa-dosamu. Nantikan Tuhan untuk melepaskan engkau dari belenggu dosamu. Nah, pada abad keempat, saudara-saudara, abad kelima, ada seorang bapak gereja. Saya suka bicara tentang sejarah gereja ya. Ada seorang bapak gereja yang mempengaruhi baik gereja timur maupun gereja barat, yaitu Agustinus dari Hippo. Sangat terkenal sekali. Saudara tahu apa latar belakang kehidupan Agustinus? Dia adalah seorang filsuf, seorang yang sangat pintar luar biasa. Sangat brilian. Tapi dipengaruhi oleh filsafat Neoplatonisme dari Plotinus, sehingga dia jatuh menganut satu aliran, pindah lagi kepada aliran yang lain, dan itu semua tidak lebih daripada filsafat manusia yang membinasakan. Tapi dia bukan hanya terlilit filsafat yang membinasakan.
kehidupannya sendiri adalah kehidupan yang bejat secara moral sebelum bertobat. Hidup dalam pesta pora, kebebasan seksual, meluapkan hawa nafsu, itulah kehidupan Agustinus sebelum bertobat. Sementara Agustinus hidup di dalam kesenangan dunia yang membinasakan itu. Ada seorang perempuan di rumah, ibunya, mamanya, bernama Monica, berlutut bermalam-malam, berdoa, Tuhan, Tuhan, selamatkan anak saya, Agustinus. Kemudian ibunya berpikir, oh mungkin kalau saya perkenalkan dia dengan seorang pendeta terkenal, dia akan bertobat. Lalu Agustinus dibawa dan diperkenalkan dengan salah seorang orator, pengkhotbah yang sangat-sangat piawai pada masa itu. Dan pengkhotbah itu dikasih julukan The Golden Mouth, mulut emas. Namanya Ambrosius. Ambrosius kalau orasi, kalau khotbah, dia bisa khotbah berjam-jam dan kamu tidak bergerak dari tempatmu. Karena dia bukan hanya pintar merangkai kata-kata, tapi pintar luar biasa mendistribusikan ide-idenya di dalam khotbah-khotbahnya. Itu Ambrosius. Agustinus dibawa untuk ketemu Ambrosius. Ambrosius bicara dengan dia, tapi Agustinus tetap tidak bertobat. Kemudian satu ketika Agustinus duduk di ruang kerjanya, di ruang belajarnya. Lalu ada anak-anak bermain di luar. Dan anak-anak itu bicara dalam bahasa Latin, tole lege, tole lege. Ambillah, bacalah, ambillah, bacanya. Kemudian Agustinus mengambil Alkitab. Lalu dia membaca dari Roma 13, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, mengenakan perlengkapan senjata terang, dan seterusnya. Saat itu juga Agustinus bertobat. Dan hari ini tidak ada orang yang belajar teologi yang tidak mengenal nama Agustinus. Hari ini pendeta yang bukan asal nama pendeta, tidak jelas asal usulnya, tahu-tahu sudah jadi pendeta, sewa ruangan di hotel, lalu tiba-tiba sudah bikin gereja, tidak jelas doktrinnya, tidak tahu belajar di mana, tahu-tahu sudah kumpulin orang dan kumpulin persembahan. Setiap pendeta yang benar-benar belajar pasti tahu tentang Agustinus. Saudara tahu kenapa? Agustinus sedemikian dikenal karena pernah ada doa dari seorang mama, seorang ibu, seorang perempuan berlutut bermalam-malam supaya Tuhan yang adalah terang itu bukan hanya mempertobatkan Agustinus, tapi juga kemudian memakai dia untuk pekerjaan Tuhan di masa depan. Saudara, apa yang mengikat hidupmu sekarang? Saya tidak tanya tentang kekurangan. Saya tidak tanya tentang orang merugikan kamu. Yang saya tanyakan adalah, apa dosa pribadi yang mengikat kamu sekarang? Tidak usah lihat orang lain. Yang kamu tidak bisa lepas dari itu. Dengarkan the gospel. Tuhan yang adalah terang itu sanggup melepaskan kamu dari belenggu dosa itu. Nantikan Tuhan yang adalah terang itu, dan ikatan dosa itu Tuhan akan memberi kamu kuasa untuk terlepas darinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Daud menggambarkan Tuhan masih di ayat pertama sebagai bentengku. Daud bicara tentang Yahweh sebagai bentengku. Nah, ini adalah sebuah imagery, sebuah gambaran tentang kubu pertahanan, benteng pertahanan, menggambarkan kekuatan protektif yang melindungi, tidak bisa ditembus oleh serangan yang paling kuat sekalipun dari luar, itu tidak bisa ditembus. Tapi bukan hanya itu. Gambaran tentang Tuhan sebagai benteng juga digunakan untuk tempat pengungsian. Saudara, kalau saudara nonton film-film kerajaan, kemudian ada benteng di salah satu kerajaan, di situ bukan hanya menjadi tempat untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya, tapi rakyat itu dilindungi dari serangan dari luar, termasuk para pengungsi yang ada di luar sana, yang terancam bahaya. Mereka harus melarikan diri ke benteng perlindungan itu supaya mereka aman dari bahaya. Nah, Daud
sebagai seorang tentara, sebagai seorang prajurit, menggambarkan Tuhan sebagai bentengku. Dan gambaran itu juga seperti gambaran yang pertama itu muncul di mana-mana di dalam seluruh Alkitab. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Mazmur 18 ayat yang kedua. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang-orang yang diurapinya. Mazmur 28 ayat yang ke-8. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadikan bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan menyelamatkan aku. Mazmur 31 ayat yang kedua. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Mazmur 31 ayat yang ketiga. Sebab engkaulah tempat pengungsianku. Tadi ingat imagery tentang tempat pengungsian. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Mazmur 43 ayat yang kedua. Nah, saudara-saudara, ada saat-saat di mana kita benar-benar yakin bahwa Tuhan ada di pihak kita. Semua orang Kristen pernah mengalami momen aha semacam itu. Ada saat-saat di mana kita sangat yakin luar biasa, percaya luar biasa bahwa meskipun apa yang terjadi, Tuhan akan membela aku, Tuhan akan menjaga aku, Tuhan akan memelihara aku. Yes, kita semua pernah mengalami itu. Kalau kamu pernah mengalami momen semacam itu karena kamu belum bertobat dan belum pernah menjadi milik Tuhan Yesus. Ya, semua orang Kristen yang sejati pasti pernah mengalami momen aha semacam itu. Yes, luar biasa, Tuhan akan menjaga saya. Khususnya ketika firman Tuhan diberitakan. Tapi tahukah saudara, semua orang Kristen juga, termasuk para pendeta, juga pernah mengalami masa-masa di mana dia berpikir, Tuhan kenapa diam? Kenapa Tuhan seperti membisu? Kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Kenapa ambil anak saya? Kenapa ambil suami saya? Kenapa ambil istri saya? Kenapa teman saya yang saya percaya bisa menipu saya di tengah jalan dan saya sekarang terlilit hutang ratusan juta, miliaran yang sangat mungkin saya tidak bisa lunasi. Kenapa? Why? Kenapa? Kemudian saudara merasa bahwa doa saudara, sekencang apapun saudara berteriak, itu hanya seperti menabrak batu karang yang teguh. Seperti menghantam kekosongan. Tidak ada suara, tidak ada jawaban, tidak ada yang berubah, tidak ada pertolongan. Tuhan seakan-akan nun jauh di sana. Saudara tahu kenapa saudara penting untuk diingatkan itu? Karena betapa berbahayanya bagi seorang Kristen mempercayai dirinya, apalagi mendasarkan itu atas dasar perasaan. Saudara tahu kekristenan tidak punya konsep self-confidence. Itu ajaran psikologi populer. Itu psikologi berhala. Psikologi self-help. Dengarkan baik-baik orang Kristen. Kekristenan tidak punya ajaran self-confidence. Percaya diri. Saudara dan saya, yuk baca Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu pasal yang terakhir, ayat yang terakhir. Yuk tidak pernah ketemu ayat atau konteks yang ngajarin saudara harus percaya diri. Berapa banyak orang tua meracuni anak-anaknya dengan konsep ini. Nah, kamu harus percaya diri ya, percaya pada dirimu sendiri. Kamu pasti bisa, kamu pasti sukses, kamu pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Trust yourself. Jadilah dirimu sendiri. Self-confidence. Saudara, itu ajaran setan. Saudara tahu apa yang terjadi ketika saudara percaya pada diri saudara sendiri? Saudara akan berakhir dengan kekacauan total.
Bagaimana saudara percaya pada diri saudara sendiri, sementara saudara itu siapa? Bagaimana hatimu, bagaimana pikiranmu, apa keinginanmu saja banyak yang saudara tidak ngerti. Jadi bagaimana saudara tidak tahu tentang diri saudara sendiri? Saudara berjuang melawan diri saudara sendiri. Seringkali yang saudara pikirkan dan yang saudara inginkan itu seperti satu ke utara, satu ke selatan. Bagaimana saudara menjadikan diri saudara yang saudara tidak mengerti dan yang gampang berubah, yang gampang lonely, dan yang gampang baperan ini sebagai center dari confidence saudara, sebagai pusat dari keyakinan saudara. Alkitab memanggil kita bukan untuk percaya kepada diri kita sendiri, apalagi percaya kepada perasaan kita. Alkitab memanggil kita untuk trust the Lord, percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada diri kita sendiri. Alkitab memanggil kita untuk percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu benteng hidupku tidak berubah. Dan bukan hanya tidak berubah, tapi anti gagal. Saudara, bentengku, Tuhan digambarkan sebagai bentengku, berarti serangan sekuat, segencar apapun, semasif apapun, itu tidak bisa tembus. Menjadi tempat yang aman, tempat yang secure untuk kita berlindung. Jadi kalau saudara, ada momen-momen di mana saudara merasa bahwa Tuhan jauh dari saudara, apalagi saudara sampai sesumbar mengatakan, saya kecewa dengan Tuhan karena Tuhan tidak dengar doa saya. Dengarkan. Hai orang bodoh, dengarkan. Itu hanya perasaanmu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan adalah benteng kita, gunung batu kita. Dan sekali dia adalah Tuhan kita, maka dia tetap adalah gunung batu kita, adalah benteng kita, adalah kota perlindungan kita. Perasaanmu bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Dan persis karena itu saudara-saudara, Mazmur menantang kita, nantikan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, nantikan Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya sudah hampir selesai dengan refleksi ini. Jadi mari kita akhiri renungan Natal ini dengan menjawab pertanyaan saudara yang mungkin dari tadi saudara sudah nanya. Ini dari tadi Pak Deki khotbah tentang Tuhan itu terang, Tuhan itu keselamatan, Tuhan itu gunung batu, tapi nantikan Tuhan itu bagaimana caranya? Nah, kalau saudara tanya begitu, itu berarti kamu benar-benar khotbah ini. Kalau saudara tidak tanya begitu, saya tidak tahu pikiran saudara ada di mana. In case kalau saudara tanya itu, dan memang saudara harus tanya itu, maka sekarang saya akan jawab itu sebagai penutup dari refleksi renungan kita pada hari ini. Kalau tadi saudara pikir, oke, Tuhan adalah terang, dan karena Tuhan yang adalah terang, maka saya harus menantikan Tuhan dengan menjauhi kejahatan dan dosa. Oke, Tuhan adalah bentengku, berarti saya aman. Orang dapat saja merancang kejahatan, berupaya menyusahkan saya, tapi kalau Tuhan lawanku, Roma pasal 8 ayat 31-32. Tapi bagaimana persisnya menantikan Tuhan? Nah, saya akan jawab itu dengan menceritakan bagi saudara sebuah ilustrasi. Sebuah ilustrasi yang saya yakin saudara akan ngerti dan akan suka. Kemudian dari ilustrasi itu kita akan jawab bagaimana caranya menantikan Tuhan, lalu kita selesai. Saudara bayangkan saja saudara sedang menunggu kendaraan umum, sedang menunggu bis di terminal bis ya. Sekarang ini di Batam jarang sekali ada terminal, hampir semua orang itu kendaraan pribadi ya. Anggaplah saudara nunggu jemputan lah, supaya gampang. Teman saudara akan datang menjemput saudara. Kemudian teman saudara itu datang, nyampe. Lalu dibilang, oh saya ada urusan. Jadi kamu aja yang bawa kendaraannya. Kemudian saudara nyetir. Begitu sampai di Nagoya, begitu sampai di lampu merah di Nagoya, kemudian mendadak ada Pak Jokowi. Pak Jokowi lagi di pinggir jalan melambai-lambai. Siapa namamu?
Yuk. Hah? Petronius. Hah? Macronius. Ya, Metonius. Kemudian dia melambai-lambai. Kemudian saudara buka kaca. Metonius. Boleh enggak Bapak numpang? Pertanyaan saya. Untuk saudara-saudara yang dikir, pertanyaan saya begini. Kalau Pak Jokowi minta numpang mobil saudara, pertanyaan saya siapa yang akan nyopir? Siapa yang akan nyupir? Siapa yang akan jadi supirnya? Apakah saudara akan suruh Pak Jokowi? Kualat kau kan? Pasti saudara yang jadi supirnya kan? Bapak duduk manis saja di belakang. Bapak boleh HP-an, boleh celingu-celingu. Nah Bapak saya akan nyetir. Kita akan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Itu sebagai bentuk sopan santun kita di dalam berelasi, menghormati orang yang lebih superior di dalam dunia ini. Saya kira tradisi yang sama, adat istiadat yang sama juga mungkin berlaku di Malaysia ya. Saya tidak tahu. Tapi saudara-saudara, kalau Tuhan masuk ke dalam hidup saudara, saudara tidak bisa nyetir. Dengar, kalau Tuhan masuk ke dalam hidup saudara, saudara tidak bisa nyetir dan tidak boleh nyetir. Karena begitu saudara menyetir sendiri, yang terjadi adalah saudara akan masuk jurang, nabrak pohon, nabrak tembok, nabrak orang, kemudian tidak sampai ke tujuan. Tuhan harus nyetir untuk saudara di dalam hidup saudara. Masalahnya adalah begini. Begitu kita bertobat, kemudian Tuhan masuk, kita kasih Tuhan nyetir 10 menit, atau paling lama 10 hari. Pada hari ke-11 kita nyetir sendiri, jalan sendiri, mengkol sendiri, celinguk sendiri. Kemudian entah kita tiba di mana-mana. Lalu apa hubungannya dengan menantikan Tuhan? Saudara, keseluruhan Mazmur pasal 27 adalah seruan dan trust dari Daud bahwa dia tidak ingin nyetir sendiri hidupnya. Karena meskipun musuh menyerang, meskipun mereka merancang kejahatan, meskipun bahaya ada di mana-mana, meskipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, itu bahkan ada di dalam Mazmur 27. Tapi kalau Tuhan ada di pihakku, siapakah lawanku? Jadi apa yang harus kita lakukan di dalam menantikan Tuhan? Dua hal. Pertama, menantikan Tuhan berarti saudara harus pertama-tama menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Tolong jangan jadi bos untuk Tuhan, tukang perintah untuk Tuhan. Sadar diri, kamu orang berdosa, manusia, hamba Tuhan, budaknya Tuhan. Jadi tolong perlakukan Tuhan sebagai Tuhan di dalam hidupmu. Dia yang atur, dia yang berkehendak, dia yang berdaulat. Tugasmu dan tugas saya adalah taat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, menantikan Tuhan tanpa khawatir akan ada bahaya apapun, berarti membiarkan hidup kita dipimpin terus-menerus oleh Tuhan. Jadi jadikan Tuhan sebagai Tuhan dan biarkan Tuhan pimpin terus-menerus hidup kita. Maka apapun yang terjadi, kita ada di tempat yang aman. Karena Tuhan adalah terang, dan Tuhan adalah keselamatan, dan Tuhan adalah benteng kota perlindungan kita. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Selamat Natal bagi saudara-saudara sekalian, dan mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih Engkau telah berbicara kepada kami di momen perayaan Natal Kir pada malam ini. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang adalah terang. Kami punya Tuhan yang adalah keselamatan. Kami punya Tuhan yang adalah gunung batu, kota benteng kami. Kami punya Tuhan yang tidak dapat gagal melindungi dan menjaga kami. Tapi pada saat yang sama Tuhan, kami juga menyadari kami orang berdosa. Kami hina. Kami seringkali mengikuti keinginan kami sendiri. Hidup mengikuti hawa nafsu kami, pikiran-pikiran kami sendiri, menjauh dari Engkau. Pada malam ini kami berdoa Tuhan, pertobatkan hati kami,
pertobatkan jiwa kami, dan bawa kami kembali lagi kepada jalan-Mu, supaya kami menantikan Engkau dengan menjadikan Engkau sebagai Tuhan atas hidup kami, pemilik atas hidup kami, yang berdaulat atas hidup kami, dan menantikan Engkau dengan cara membiarkan hidup kami terus-menerus dipimpin oleh Engkau. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.